Pernikahan selalu menjadi hal yang ditunggu-tunggu setiap pasangan. Segala persiapan harus dilakukan dengan matang dan sempurna. Di Jawa Barat, tahapan pernikahan adat Sunda sebenarnya tidak jauh berbeda dengan adat Jawa. Yang membedakan yaitu adanya pengaruh agama Islam yang lebih kental. Agar tidak ada perdebatan mengenai tatanan busana maupun rias pengantin adat Sunda, pada tahun 1979 dilakukan pembakuan terutama untuk pakaian Sunda Putri dan Sunda Siger yang biasa dikenakan. Dari tahun 1979 itu pembakuan di Bandung ya, yang pada waktu itu tokoh perias pengantin Sunda itu ada 3, yaitu Ibu Ernani Kusuma, kemudian Ibu Dana Sutisna, dan juga ada satu ibu-ibu yang sebetulnya dari Jawa tapi menekuni Sunda juga ya. Kemudian pada waktu zaman itu yang dipakai ya itu adalah Sunda Putri sama Sunda Siger. Saat pernikahan pasangan pengantin tentunya ingin berpenampilan sempurna, terutama mempelai wanita. Mulai dari pakaian yang dikenakan dan juga riasan pada wajahnya. Berdasarkan aturan baku atau pakem-pakem Sunda, tatanan rias tidak hanya membuat calon pengantin menjadi lebih cantik, namun juga memiliki arti dan maknanya tersendiri. Seperti tata rias pada alis yang dibuat berbentuk melengkung indah atau disebut ngajeler paeh. Kemudian kelopak mata diberi sentuhan warna hijau yang mengartikan kesuburan dan dipadukan warna emas yang melambangkan kemakmuran. Adapun warna bibir yang dikenakan harus menyerupai warna merah yang dihasilkan daun sirih. Dan terakhir, pada riasan wajah, diberikan turih wajit di antara kedua alis yang terbuat dari potongan daun sirih sebagai penolak bala. Riasan kepala juga memiliki arti tersendiri, seperti kembang turi atau anak rambut dekat pipi yang sengaja dibuat melengkung ke atas ini. Kembang turi ini ya ukuran di samping kiri kanan ya di pipi. Nah itu sebagai alat untuk memberikan ya kalau petua mungkin terlalu ini ya semacam ajak ngobrol si pengantin itu. Jadi kalau mau dipotong ya di ini dulu ke mulut dulu. Jadi Sundanya ulah saomong-omongna mun lain omong keunana. Jadi jangan ngomong yang enggak karuan gitu ya gitu. Sedangkan untuk tatanan rambut, di bagian depan anak rambut atau sinom dirapihkan, kemudian dipasangkan sanggul puspasari dengan sasakan 3/4 menurun ke bawah agar pengantin wanita nampak lebih dewasa. Setelah itu, bunga sedap malam atau melati dibiarkan terurai. Di bagian kiri sengaja dipasangkan hanya 2 untai mayang sari yang melambangkan sahnya sepasang suami istri. Dan 7 pasang mangle pasung yang memiliki nilai kesucian dan kemurnian. Kemudian pemasangan siger. Ada 9 pakaian kebesaran beserta model hiasan kepala termasuk siger yang berbeda-beda. Mulai dari yang tradisional hingga modifikasi, serta pakaian yang digunakan untuk masyarakat biasa maupun yang hanya dikenakan oleh anggota kerajaan atau keluarga keraton saja. Salah satunya seperti pakaian kebesaran Sumedang. Selain hanya anggota keluarga keturunan keraton yang diperbolehkan menggunakan, siger atau mahkota juga dipasangkan hanya oleh orang keturunan keraton. Kemudian yang terakhir hiasan kembang goyang yang mengartikan waktu atau hari demi hari yang akan dilalui. Ini ditandai dengan jumlahnya 7 buah yang sama dengan jumlah hari dalam 1 minggu. Uniknya 5 kembang goyang menghadap ke depan yang menandakan masa depan yang harus selalu diiringi oleh doa serta sholat 5 waktu. Sedangkan 2 lainnya menghadap ke belakang yang mengartikan pembelajaran dari sebuah pengalaman di masa lalu.
klien yang seperti itu, ingin tradisional sekali, kita ikuti, malah kita saja juga emang kita ikuti banget sesuai dengan yang bentuk bakunya, seperti model pakaiannya itu kalau emang semuanya dari kita bikinkan. Untuk model kebayanya model yang kutu baru yang model seperti zaman dulu, bakunya, kemudian dari makeupnya juga dari warna-warna pakaiannya juga warna gold. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman di dunia fashion, para calon pengantin dan penata rias pun mulai memodifikasi pakaian pengantin menjadi lebih modern. Agar ciri khas adat Sunda tidak hilang, Direktorat Pendidikan dan Lembaga Sertifikasi menetapkan perubahan yang dapat dilakukan untuk memodifikasi tatanan pengantin tradisional menjadi lebih modern hanya 30% saja. Sudah ada pembagiannya itu 25-30%. Jadi kita tinggal melihat saja nanti apa yang mau dimodifnya, apakah bajunya. Nah, baju kain kalau dirubah jadi rok, sekarang jadi rok panjang gitu ya. Dengan baju itu kan sudah sampai ke 25%. Jadi akhirnya yang lainnya tidak boleh. Seperti sigernya, bunganya tetap, riasannya tetap gitu. Atau mungkin ingin sedikit agak beda make up-nya, di kelopak mata bisa dirubah. Dibutuhkan kreativitas dan keterampilan dalam menggali suatu kesenian yang sudah ada pada suatu penampilan busana pengantin ini. Salah satunya Isma Septi Wulandari yang tergabung dalam sebuah wedding organizer di Kota Bandung. Ia selalu mencoba mengasah kemampuannya untuk memberikan inovasi baru tanpa meninggalkan ciri khas busana pengantin Sunda. Kalau dari pakem sih harusnya kan eyeshadow-nya berwarna hijau, bawah mata eyeliner juga ada hitam, terus dikasih gradasi warna hijau juga. Cuman yang saya buat tadi sudah hanya 30% dari pakem Sundanya gitu. Bisa mulai dari eyeshadow-nya bisa dikasih warna gold sesuai dengan baju mungkin gitu, atau warna coklat, warna silver, bisa seperti itu. Perkembangan rias pengantin saat ini memang sudah mulai pesat. Terlihat dari pemilihan tata rias wajah dan juga pemilihan model siger yang dimodifikasi dengan batu berwarna senada yang menyesuaikan tampilan warna kebaya yang dikenakan. Saat ini telah ditetapkan 300 pakaian kebesaran, lengkap dengan tatanan rias pengantin yang biasa dikenakan di seluruh adat di penjuru Indonesia. Dan 175 diantaranya telah dilakukan pembakuan. Tidak hanya jumlahnya yang banyak, namun makna dan filosofi yang terkandungnya pun begitu dalam dan kaya. Indira Dewi, Diki Nawazaki melaporkan untuk NET.